Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dia Ayu dan 2155061001 dari kelas PSTIC. Di sini saya ingin memberikan sedikit ringkasan dari mata kuliah logika, di mana ringkasan ini sudah saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama ada pengantar logika. Logika merupakan sebuah ilmu yang dapat membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning, di mana kita dapat mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Proposisi. Proposisi memiliki hubungan dengan kalimat pernyataan atau statement. Proposisi hanya bernilai true atau bernilai salah, false, tetapi tidak keduanya. Jadi, di dalam proposisi ini, dia hanya memiliki satu nilai, mau itu true, mau itu false, dan tidak bisa keduanya. Nah, di sini ada sebuah contoh. Di sini ada satu kalimat yang berbunyi, saya tinggal di Bandar Lampung. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya adalah ya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah ya. Karena pada kalimat ini atau pernyataan ini, dia bisa bernilai true atau bernilai false, tetapi tidak bernilai keduanya. Apakah nilai dari kebenaran ini? Nilainya adalah benar karena kalimat ini, saya tinggal di Bandar Lampung, dan itu benar, saya tinggal di Bandar Lampung. Selanjutnya ada logika proposisional. Logika proposisional ini merupakan logika yang menangani penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi yang ada. Lalu tidak disyaratkan korelasi di antara kedua kalimat penyusunnya. Oke, selanjutnya ada perangkai logika, di mana yang pertama di sini ada negasi yang memiliki arti tidak atau bukan dan disimbolkan oleh garis seperti bergelombang, garis bergelombang. Lalu selanjutnya ada konjungsi yang memiliki arti dan simbolnya itu seperti tendasi terbalik ke atas. Jadi lancip itu di atas. Lalu selanjutnya ada disjungsi yang memiliki arti atau, satu atau keduanya. Di mana disjungsi ini disimbolkan dengan tandasi. Selanjutnya ada implikasi yang memiliki arti jika, maka dia memiliki simbol panah ke kanan. Selanjutnya ada diimplikasi yang memiliki arti jika dan hanya jika dan disimbolkan oleh tanda panah kanan dan ke kiri. Selanjutnya ada exclusive or yang memiliki arti itu atau hanya salah satu. Dan disimbolkan oleh tanda positif yang di dalam lingkaran. Selanjutnya ada not and yang memiliki arti bukan dan simbolnya itu garis ke bawah. Yang terakhir ada not or yang memiliki arti bukan atau dan memiliki simbol panah ke bawah. Oke, selanjutnya ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran secara sistematis dapat menunjukkan satu persatu nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang ada. Tabel kebenaran ini hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Jika semua bernilai true, maka dapat disebut dengan tautologi, dan jika semua bernilai false, maka semua dapat disebut kontradiksi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari proposisi. Yang pertama ada proposisi atomik atau proposisi tunggal. Yang kedua ada proposisi majemuk atau memiliki pernyataan lebih dari satu. Yang ketiga ada implikasi, proposisi bersyarat jika P maka Q. Dan yang terakhir ada diimplikasi, proposisi bikondisional P jika dan hanya jika. Oke, di sini ada proposisi atomik. Proposisi atomik ini merupakan proposisi tunggal di mana hanya ada satu proposisi. Contohnya, saya tinggal di Bandar Lampung. Lalu selanjutnya ada proposisi majemuk, di mana proposisi majemuk ini merupakan proposisi yang memiliki dua pernyataan atau lebih. Dan proposisi majemuk juga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada konjungsi,
Yang kedua ada disjungsi, yang ketiga ada intaran, dan yang keempat ada disjungsi eksklusif. Oke, di sini ada sebuah contoh. Di sini ada sebuah kalimat, sebuah pernyataan, dua buah pernyataan yang bunyinya itu Maya pergi bertamasya dan tertidur saat dalam perjalanan. Lalu di sini kita bagi menjadi dua premis. Yang pertama itu ada T. T itu kita misalkan Maya pergi bertamasya. Lalu yang T kita ibaratkan, kita misalkan menjadi Maya tertidur dalam perjalanan. Lalu dalam kedua premis tersebut dapat kita simpulkan menjadi ekspresi logika, yaitu T konjungsi Q atau T tanda di ke atas Q. Kenapa kita pakai konjungsi? Karena dalam pernyataan tersebut di sini ada kata dan, maka kita pakai konjungsi. Lalu di sini ada tabel kebenarannya. Untuk premis P, di sini ada 4 baris nilai. Yang pertama ada true, kedua true, ketiga false, dan keempat false. Lalu ada premis Q, di mana itu ada true, false, true, false. Lalu di sini ada P konjungsi Q, di mana nilainya dapat kita bisa kita dapatkan dari premis P dan Q. Yang pertama premis P-nya true dan premis Q-nya true, maka hasilnya true. Lalu selanjutnya di sini premis P-nya true, premis Q-nya false, hasilnya false. Kenapa hasilnya false? Karena dalam konjungsi ini hasilnya dapat bernilai true kalau kedua premis-premis tersebut itu semuanya bernilai true. Apabila salah satunya bernilai false, maka hasilnya akan false. Jadi di sini hasilnya false. Begitupun yang di baris ketiga hasilnya false dan yang terakhir false karena premis P dan premis Q-nya itu false. Oke, selanjutnya di sini ada pernyataan lagi. Maya membeli sepatu atau tas. Lalu dapat kita misalkan menjadi dua premis, yaitu yang C Maya membeli sepatu dan C Maya membeli tas. Ekspresi logikanya adalah P disjungsi Q. Lalu di sini ada tabel kebenaran. Premis pertama dan premis kedua di sini bernilai true, maka hasilnya true. Lalu selanjutnya yang premis ke-1 itu bernilai true dan premis kedua bernilai false. Lalu hasilnya juga true. Kalau di disjungsi ini, apabila premis-premis tersebut bernilai true semua, maka hasilnya true. Lalu apabila salah satu dari premis tersebut bernilai true, maka hasilnya akan true juga. Kalau premis-premis tersebut bernilai false semua, maka hasilnya akan false. Maka dapat bisa kita lihat di sini premis 1 true, premis kedua false, maka hasilnya akan true. Lalu di sini premis ke-1-nya false, premis keduanya true, maka hasilnya juga true. Dan yang terakhir, premis ini sama-sama false, maka hasilnya akan false. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi memiliki bentuk jika P maka Q. Notasi implikasi adalah P implikasi Q. Di mana garis panah ini bisa kita baca juga menjadi syarat cukup untuk. Jadi P syarat cukup untuk. P di sini merupakan premis dan Q merupakan konklusi. Oke. Di sini ada sebuah pernyataan, ada pernyataan di mana bunyinya itu jika Maya minum obat maka ia sedang sakit. Lalu dapat kita misalkan menjadi dua premis, yaitu premis pertama Maya minum
Lalu dapat tertarik menjadi ekspresi logika, yaitu P tanda panah Q atau implikasi Q. Lalu di sini ada tabel kebenaran. Di sini ada premis pertama yang dimana dia memiliki nilai true, false, false. Lalu ada premis kedua yang memiliki nilai true, false. Lalu hasil akhirnya, karena di baris pertama itu dua-duanya bernilai true, maka hasilnya adalah true. Oke, selanjutnya di sini premis pertamanya true dan premis kedua yang false, maka hasilnya false. Selanjutnya di sini premis pertamanya bernilai false dan premis keduanya bernilai true, maka hasilnya true. Dan yang terakhir di sini sama-sama bernilai false, maka hasilnya true. Oke, selanjutnya ada diimplikasi. Diimplikasi memiliki bentuk jika dan hanya jika. Notasi diimplikasi ada P, lalu di sini ada simbol dari diimplikasi, yaitu panah kanan dan kiri, lalu derajat. Lalu di sini ada argumen. Argumen merupakan proposisi yang terdapat pernyataan-pernyataan dan konklusi. Argumen dapat dinyatakan valid jika konklusi dan hipotesis bernilai benar. Semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Misalkan premis 1 dikonjungsikan oleh premis 2, maka dapat kesimpulan. Di sini ada contoh premis 1. Jika Maya tidak belajar dengan giat, maka ia tidak akan naik kelas. Lalu premis 2-nya, Maya tidak belajar dengan giat, lalu kesimpulan yang diambil yaitu Maya tidak naik kelas. Lalu di sini ada bentuk-bentuk argumen valid. Yang pertama ada modus ponen. Modus ponen ini di sini ada Q, implikasi Q, premis pertamanya, lalu premis keduanya Q. Lalu dapat kita ambil kesimpulannya adalah Q. Yang kedua ada modus tollens, di mana P diimplikasikan dengan Q, lalu premis keduanya ada negasi Q, lalu untuk kesimpulannya itu negasi Q. Selanjutnya ada aturan transitif, di mana P diimplikasikan dengan Q, lalu Q diimplikasikan dengan R, maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Q diimplikasikan dengan R. Selanjutnya ada silogisme disjungtif, di mana P disjungsi dengan Q, lalu premis keduanya ada negasi P, dan kesimpulannya adalah Q. Oke, selanjutnya ada simplikasi konjungtif, di mana Q dikonjungsikan dengan Q, lalu kesimpulan yang dapat kita ambil itu I atau Q. Jadi kesimpulan itu bisa I, bisa Q. Lalu selanjutnya ada penjumlahan disjungtif, di mana di sini hanya Q. Lalu kesimpulannya adalah Q konjungtif Q. Lalu selanjutnya ada konjungsi, untuk premis pertamanya itu Q, premis keduanya Q, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Q konjungsi Q. Oke, di sini ada cara menentukan validitas argumen. Yang pertama itu menggunakan tabel kebenaran, dan yang kedua menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Jadi untuk menentukan validitas argumen ini terdapat dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan tabel kebenaran, atau kita bisa juga menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Oke, di sini ada sebuah contoh. Maya suka bermain basket atau voli. Maya tidak suka bermain voli. Jadi kesimpulannya Maya suka bermain basket. Kita misalkan yang pertama, P
Maya suka bermain basket dan Ki Maya suka bermain voli. Lalu ekspresi logika yang bisa kita dapatkan yaitu yang pertama, P disjungsi Q, lalu premis keduanya negasi Q, dan kesimpulannya itu P. Maka di sini tabel kebenaran yang pertama ada premis Q, di mana dia bernilai true or false, dan ada premis Q, di mana nilai true false. Lalu selanjutnya di sini ada ekspresi logika P disjungsi Q, di mana hasil dari disjungsi Q ini kita dapatkan dari kedua premis ini. Karena P-nya true, Q-nya true, maka hasilnya true. P-nya true, Q-nya false, maka hasilnya true. P-nya false, Q-nya true, maka hasilnya true. Dan keduanya false, maka hasilnya false. Terus selanjutnya di sini ada negasi Q, di mana negasi Q ini didapat dari kebalikan dari premis Q ini. Karena yang pertama nilainya true, maka di sini false. Nilainya false, maka di sini bernilai true. Di sini true, maka di sini false. Dan di sini false, maka di sini bernilai true. Lalu di sini ada P konjungsi Q akan P disjungsi Q akan kita konjungsikan dengan negasi Q, lalu dapat hasilnya kesimpulan P. Dan hasilnya terusnya ini bisa kita katakan tautologi karena hasilnya terusnya. Lalu di sini ada penarikan kesimpulan. Di sini bisa kita lihat P disjungsi Q dengan negasi Q, maka dapat kita simpulkan kesimpulan itu adalah P. Di sini kita memakai modus toleransi. Oke, selanjutnya ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tautologi merupakan ekspresi logika di mana dalam tabel kebenaran semuanya bernilai benar. Lalu kontradiksi merupakan ekspresi logika di mana dalam semuanya itu bernilai salah. Dan kontingensi merupakan ekspresi logika di mana dalam tabel memiliki nilai benar dan nilai salah. Oke, di sini ada sebuah contoh ekspresi logika. Di mana P konjungsi dengan Q dan diaplikasikan P. Atau kesimpulan itu P. Oke. Untuk P sendiri, itu di sini nilainya true, false. Dan untuk Q nilainya true, false. Lalu, di konjungsi Q-nya itu, karena dua-duanya di sini bernilai true, maka true. Di sini salah satunya bernilai false, maka false. Di sini juga salah satunya bernilai false, maka hasilnya false. Dan di sini false, maka hasilnya false. Lalu di sini ada P konjungsi Q diimplikasikan dengan T, di mana yang pada baris P konjungsi Q ini akan kita implikasikan dengan T, di mana karena ini true dan ini true, maka hasilnya true, ini true dan ini false, maka hasilnya true, ini false dan ini false, maka hasilnya true, dan ini false, maka hasilnya true. Maka nilai pada tabel kebenaran ini dapat kita sebut tautologi karena semuanya bernilai true. Oke, di sini selanjutnya ada ekuivalensi logis. Proposisi A dan B dapat dikatakan ekuivalen secara logis jika A diimplikasi dengan B adalah tautologi. Notasinya itu A sama dengan 3 ini dengan B menandakan bahwa A dan B adalah ekuivalen secara logis. Proposisi dapat digantikan dengan ekspresi logika berupa proposisi majemuk.
Lalu di sini ada penyederhanaan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika dalam proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak akan disederhanakan lagi. Rangkaiannya adalah implikasi dan diimplikasi dapat diganti dengan rangkaian dasar konjungsi, disjungsi, dan negasi. Oke, selanjutnya di sini ada hukum logika. Bisa kita lihat ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, hukum negasi, hukum negasi ganda, hukum indepoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, negasi dan negasi T dan negasi R. Selanjutnya ada strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas sebuah ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip dengan penyederhanaan, bedanya itu hanya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Lalu selanjutnya ada konsistensi, di mana konsistensi sendiri itu merupakan koleksi dari pernyataan-pernyataan yang secara simultan semuanya bernilai benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Nah, di sini ada sebuah contoh. Jika Maya makan makanan pedas, maka Maya minum susu. Jika itu premis pertama, lalu premis keduanya, Maya makan makanan pedas dan kesimpulan itu dengan demikian Maya meminum susu. Di sini kita misalkan R-nya itu Maya makan makanan pedas dan T-nya itu Maya meminum susu. Lalu ekspresi yang kita dapatkan adalah R diimplikasikan dengan T, lalu R kesimpulannya sama dengan T. Lalu saya kesimpulannya T, lalu kita balik menjadi negasi T. Nah, karena kesimpulannya T lalu dibalik menjadi negasi T, lalu selanjutnya itu di sini ada tabel kebenaran di mana di sini ada premis R, premis T, di mana mereka memiliki nilai true, true, false, false, true, false, true, false. Lalu selanjutnya ada R diimplikasikan dengan T, dan mendapatkan terdapat nilai true, false, true, false. Lalu selanjutnya ada negasi T, di mana pada premis T ini semuanya kita balik. Yang pertama nilai true menjadi false, nilai false menjadi true, nilai true menjadi false, nilai false menjadi true. Oke. Selanjutnya ada R implikasi T, kita konjungsikan dengan R, premis kedua, lalu kita konjungsikan lagi dengan negasi T, kesimpulannya. Nah, berarti yang ini, yang R implikasi T ini, lalu kita konjungsikan dengan R ini, lalu kita konjungsikan lagi dengan negasi T ini. Berarti pertama true, lalu bertemu false, maka hasilnya false. Karena salah satunya bernilai false. Terus selanjutnya di sini false, lalu true, maka hasilnya false. Lalu di sini ada true, lalu false, maka hasilnya false. Dan jika true, lalu false, lalu true, maka hasilnya false. Lalu argumen ini kita nyatakan valid karena ini sebenarnya sama, nilainya sama, false. Oke, selanjutnya ada tableau semantik. Semantik merupakan proposisi yang dibentuk berdasarkan aturan tertentu yang biasanya memiliki bentuk seperti pohon terbalik dengan cabang-cabang relevan. Dalam strategi pembalikan, apabila diketahui premis-premis dan nilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid.
Oke, eh, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.